Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lanjutkan membuat nozzle di exchanger yang sudah kita bangun dari kemarin. Video kali ini kita akan membuat nozzle N1 dan N2 yang menurut list nozzle di daftar mechanical datasheet adalah 14 in, ratingnya kelas 150 pound welding neck RF. Jarak nozzle dari center line adalah 11,30. Kemudian jarak dari fish body flank exchanger 11,07 sama dengan posisi N3 berlawanan arah. Kita buat dulu jarak dari center line 11,30. Kita pindahkan seperti ini biar mudah untuk dipahami. Kemudian kita buat garis dari center line ke bawah sebelas 30. Sudah terbentuk. Ini yang kita gambar adalah posisi N2 terlebih dahulu. Kemudian kita tarik garis keluar. Kita tempatkan di sini. Kita lihat spesifikasi flank 14 in 150 pound. Detail flank 14 in 150 pound seperti ini mempunyai tinggi 127 mm. Kita marking dulu di sini 127 mm. Kemudian yang ini kita copy, kita move dari bawah, tarik ke atas sampai endpoint. Kemudian nozzle yang kita sudah ukurkan tadi kita kurangkan sesuai panjang ketinggian flank. Kita hapus yang ini. Pun kita gambarkan lingkaran pipa 14 in, diameternya adalah 355,6. Ini offset diameter 355,6, kita bagi 2, 177,8. Kita gambarkan di sini lingkaran dengan radius 177,8. Ini diameter outside dari pipa 14 in. Kemudian diameter inside-nya 336,54. 336,54 kita bagi 2. Kita gambar kembali radius lingkaran inside diameter pipa 14 in.
168,27. Kita marking di sini 168,27 sudah terbentuk. Kemudian ini kita copy terlebih dahulu untuk membuat flank nozzle-nya. Kita tempatkan di sini. Kita kembali ke nozzle pipanya. Lingkaran luar kita surface-kan dengan planar. Kemudian kita trim planar yang terbentuk dengan pembatas trim lingkaran dalam pipa 14 in. Kemudian kita enter. Hasilnya kita solidkan dengan perintah extrude sampai dengan center exchanger, juga tidak apa-apa. Dan setelah itu inside diameter exchanger kita gunakan kembali, kita extrude, tapi sebelumnya kita copy supaya nanti bisa digandakan lagi. Kita extrude sampai melebihi nozzle pipe 14 in yang akan kita potong. Kita gunakan perintah subtract, nozzle 14 in nya kita pilih, enter. Pemotongnya kita pilih, enter. Kita cek apakah sudah terpotong. Kita copy keluar. Memang sudah terpotong dan sudah membentuk bentuk penampang seperti ini. Berarti sudah terpotong. Kemudian selanjutnya untuk N1 kita buat garis di center line N4, N3. Kemudian bentukan ini kita kopikan saja dengan base point copy center sampai perpendikular ke garis yang kita buat. Ini akan jadi N1. Nozzle pipe sudah dibikin, kita tinggal membuat flank 14 in. Kita kembali ke detail flank 14 in 150. Sini lingkaran luar flank adalah 533. Kita bagi dulu, 533 dibagi 2 sama dengan 266. Kita buat lingkaran outside flank dengan radius 266.5. Kemudian ketebalan face flank ini adalah 33,3. Kita copy saja, kita tarik ke atas 33.3. Kita lihat kembali, ada gasket 2 mili dengan ketebalan 2 mili, sehingga face flank ini kita blok semua, kita naikkan dengan perintah move 2 mili. Kemudian kita buat garis dari sini ke sini. Kita coba putar sedikit. Kita hubungkan garis ini dengan ini. Kemudian inside diameter pipa kita potongkan dengan garis yang kita bentuk di face flank bagian atas. Setelah itu kita cek kembali penampang di sisi miring ini, radiusnya 400. Kita buat lingkaran dengan radius 200 sehingga diameternya 400. Sudah terbentuk lingkaran ini, memotong garis ini. Kemudian
Kita ubah kursor dulu di bidang vertikal, kita gunakan polyline, kita hubungkan pertemuan lingkaran ini dengan garis, kemudian hubungkan ke sini, hubungkan ke sini, hubungan ke sini, hubungan ke sini. Ini adalah membentuk penampang flank bagian yang ini, tinggal kita rotasikan. Selanjutnya dengan perintah surface kita planarkan. Planar yang terbentuk kita solidkan menggunakan perintah revolve dengan sumbu revolve di pusat lingkaran flank. Kita putar 360 derajat. Dan jadi penampang sampingnya. Kita kembalikan kursor ke bidang datar. Kita membentuk face plane yang ini, langsung kita solidkan dengan perintah extrude sejauh 33,3. Sudah terbentuk penampang seperti ini. Selanjutnya insert diameter kita kopikan ke atas, kemudian kita copy satu lagi ke atasnya. Kita pakai yang di bawah untuk memotong flank yang sudah terbentuk. Kita perintahkan solid, extrude, kemudian seperti ini dilebihkan. Nah, bagian yang akan kita gunakan untuk memotong, saya ganti warna biar mudah dipahami. Flank yang berwarna magenta kita akan potong dengan yang berwarna biru dengan perintah subtract. Kita pilih yang akan kita potong, enter, kemudian pilih yang berwarna hijau, kita enter. Sudah terbentuk penampang flank seperti ini. Selanjutnya kita tinggal membuat lubang baut flank 14 in. 14 in memiliki 12 lubang baut. Ini artinya 360 dibagi 12. Setiap 30 derajat ada lubang baut dengan diameter M27. Berarti kita membuat lubang baut dengan diameter M29 atau M30. Kita buat calon lubang baut, kita siapkan di sini dulu dengan radius 15, jadi dia diameter 30 untuk baut berdiameter M27. Selanjutnya kita lihat center ke center dari lubang baut adalah 476.2. Kita hitung dulu 476.2 kita bagi 2 sama dengan 238.1. Kita buat lingkaran dengan diameter 238.1. 238.1 sudah terbentuk lingkaran ini. Selanjutnya calon lubang baut kita solidkan dulu dengan ketinggian 100, cukup untuk melubangi. Kemudian kita pindahkan ke lingkaran yang sudah kita buat. Calon lubang baut saya ganti warna dulu biar mudah dipahami dengan warna biru. Setelah itu saya potongkan ke bawah ke face plane
kira-kira sampai memotong seperti ini. Ini akan menjadi lubang kalau kita gunakan perintah subtract. Sebelumnya kita rotasi dulu calon lubang baut yang sudah kita buat 15 derajat, karena setiap 30 derajat ada lubang baut, jadi ini setengahnya saja. Setelah itu kita copy, kemudian kita kembalikan lagi ke sini, kemudian kita klik, kita rotasi dengan pusat rotasi di sini 30 derajat. Dengan cara yang sama kita copy lagi, kemudian kita bawa keluar, kita tempatkan kembali di tempatnya, kita klik, kita rotasi dengan pusat rotasi yang sama, sudut juga 30. Sudah terbentuk. Kita buat garis bantuan di bagian ini. Jadi seperempat dari lingkaran flank ini berisi 3 lubang baut. 3 kali 4 berarti nanti 12 lubang baut yang sudah direncanakan. 3 lubang baut ini kita tunjuk, kemudian kita gandakan dengan perintah mirror 3 dimensi yang kita pilih. Sumbu mirrornya di sini, tarik ke arah timur, kemudian ke atas. Terbentuk sudah. Kemudian 6 lubang baut yang sudah kita buat, kita mirrorkan lagi dengan mirror 3 dimensi dengan sumbu cermin di sini, sumbu mirror. Sudah terbentuk calon lubang baut 12 buah. Kemudian kita gunakan perintah subtract, kita pilih flank yang akan dilubangi, enter, kita pilih lubangnya yang biru, kita pilih semua. Ini bisa sekaligus, bisa satu persatu. Saya gunakan cara sekaligus saja, langsung dilubangi 12 lubang. Setelah dipilih semua, enter. Flank sudah berlubang. Selanjutnya kita tinggal membuat face untuk gasket. Di sini ada 2 mili dengan diameter 412,8. Kita bagi 2 dulu untuk mencari radiusnya. Kita buat lingkaran dengan radius 206,4, 206,4. Sudah terbentuk. Ini lingkaran dengan radius 206,4 atau diameter 412,8. Ini adalah calon gasket. Sedangkan yang ini adalah inside diameter flank 14 in. Kita pilih yang lingkaran gasket, kita surfacekan planar. Setelah itu planar ini kita trim, enter, pilih pembatas trimnya lingkaran dalam, kita enter. Sudah terbentuk planar untuk sebuah gasket. Ini kita solidkan dengan perintah extrude ketebalan 2 mili. Gasket sudah terbentuk. Saya ganti warna supaya mudah dipahami menjadi warna kuning. Selanjutnya gasket ini kita tempatkan
di bagian ini. Kita cek apakah sudah menempel di body flanknya. Ternyata gasket sudah menempel. Sekarang langkah berikutnya kita gabungkan gasket yang berwarna kuning dengan flank yang berwarna magenta. Kita enter. Sudah menjadi satu kesatuan. Langkah berikutnya kita kopikan flank 14 ini ke pipe nozzle yang sudah kita bentuk. Center ketemu dengan center seperti ini. Kemudian ke nozzle pipe satunya lagi. Nozzle N1, N2 sudah kita buat. Yang ini kita hapus semua karena ini adalah sebagai bantuan saja. Kemudian nozzle ini bisa kita simpan untuk kita masukkan ke material library nantinya yang akan kita gunakan suatu saat jika diperlukan. Kita simpan saja di sini. Nozzle N1 dan N2 14 in 150 pound raise space di bagian bawah body exchanger sudah kita buat sesuai dengan spesifikasi mechanical datasheet. Mudah-mudahan pembuatan nozzle N1 dan N2 ini bisa dipahami dan dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.